Halo Sobat Tecusu. Tahun 2025 ini, pasar HP 3 jutaan makin ramai kayak kereta komuter lain jam pulang kantor. Semua produsen ngegas, layar kencang, chipset ngebut, kamera makin stabil, baterai tambah badak. Siapkan camilan, karena 7 kandidat di sini bisa bikin kamu galau level hardware entusias. Gas! 1. iQOO Z9 5G. Kalau cari HP yang berasa upgrade beneran, iQOO Z9 5G ini definisi ngebut tanpa drama. Layarnya AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1500x 2800x1260, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan puncak 4500 nits. Scroll timeline jadi kayak seluncur es, mulus tanpa kerikil. Main game 120 fps, santai. Layar seterang ini bikin nonton di outdoor tetap aman, walau status hubungan tetap kompleks. Chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3, salah satu SoC paling kencing di kelas 3 jutaan. Antutu dari Kimofil tembus 866.863 V10, jadi multitasking, gaming, dan render video pendek aman jalan. Kameranya pakai sensor 50 megapiksel Sony IMX882 dengan OIS, ditambah depth 2 megapiksel dan selfie 16 megapiksel. Buat hasil yang tajam tanpa goyang ala video investigasi. Baterai 6000 mAh plus fast charge 80W, jadikan ritme harian lancar. Colok sebentar, lanjut hidup panjang. 2. Tecno Pova 7 5G. Pindah ke Pova 7 5G, si gamer hemat yang doyan angka besar. Layarnya AMOLED 6,78 inci FHD+ dengan refresh rate 144 Hz, dan efeknya, gerakan karakter di game terasa luas, minim motion blur. Spek begini cocok buat kamu yang suka grand rank sambil pura-pura kerja remote. Secara desain juga kekinian, tipis dan gagah, jadi gak malu-maluin pas nongkrong di kafe. Otaknya Dimensity 7300 Ultra, hemat daya tapi galak performa. Antutu Kimofil mencatat 710.000 V10, jadi ekspektasi untuk game populer terpenuhi. Grafis sedang ke tinggi stabil. Kamera 50 megapiksel belakang plus modul pendamping dan selfie 13 megapiksel sudah cukup buat foto malam yang gak bikin noise kayak chat mantan. Baterai 6000 mAh tahan seharian, fast charge 45 watt, beberapa varian bahkan menyebut dukungan wireless charge. Intinya, daya tahan dan kepraktisan jadi nilai jual. 3. Infinix Note 5G. Si Curve Boy ini tampil beda. Dengan layar AMOLED 6,78 inci 3D Curve, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan 1300 nits. Efeknya bukan cuma mewah di mata, tapi juga nyaman buat baca, nonton, dan game. Tampilan antarmuka terasa lega dan responsif, kayak buka tol saat mudik, plong. Cocok buat konten dan meeting, biar bos kirain kamu lagi produktif, padahal nonton highlight bola. Dapur pacu Dimensity 7300 Ultimate yang performanya mantap di kelasnya. Skor Antutu Kimofil 685.000 V10, cukup buat harian plus gaming kompetitif. Kamera 64 megapiksel OIS plus sensor pendamping dan selfie 13 megapiksel, hasilnya stabil, terutama video jalan kaki yang gak kayak goyang dangdut. Baterai 5500 mAh dan fast charge 45 watt, pas untuk ritme sibuk ala mahasiswa proyek plus kerja sampingan. 4. Realme P4 5G. Realme P4 5G ini sih serba pas. AMOLED 6,67 inci 120 Hz, FHD+, kecerahan sampai 2000 nits, dan rating IP68 atau IP69 yang jarang di kelas harga ini. Jadi selain tampil jernih, dia juga tahan debu dan cipratan. Kalau kehujanan pas ojek online, tenang, yang basah cuma perasaan. Chipset Snapdragon 6 Gen 4 kasih balance performa efisiensi. Skor Antutu Kimofil 750.000 V10, dan itu angka manis buat game mainstream, video 4K pendek, dan kerja mobile. Kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel, selfie 16 megapiksel, hasilnya konsisten buat konten harian. Baterai 6000 mAh 45 watt, siap maraton Zoom, Netflix, sampai revisi skripsi. Singkatnya, HP ini aman di hampir semua sisi. 5. Poco X7 5G. Poco X7 5G itu si kencang tanpa drama. Layar AMOLED 6,67 inci, 1200x2712, 120 Hz, dilapisi Gorilla Glass Victus 2, dan sudah IP68. Tahan debu air,
Cocok buat kamu yang clumsy, tapi pengen perangkat tahan banting. Visual tajam, warna enak, nyaman dipakai konten, kerja, sampai gaming panjang. Chipsetnya Dimensity 7300 Ultra, kasih skor AnTuTu Kymofil 728.840 V10. Performanya seimbang, efisien, dan tahan panas untuk sesi lama. Kamera 50MP OIS plus 8MP ultrawide plus 2MP makro, selfie 20MP. Buat dokumentasi kehidupan yang lebih rapi dari catatan keuangan. Baterai 5110 mAh plus 67 Watt cepat, ngopi sebentar, sudah siap ngebut lagi. 6. Honor X9C. Honor X9C jagoan layar cerah, AMOLED 6,78 inci, 1224x2700, 120Hz, sampai 4000 nits. Dipakai outdoor siang bolong, tetap kebaca. Cocok buat pedagang saham modal hotspot kampus. Desain tipis genggaman enak, buat yang suka tampilan clean minimalis. Mesin Snapdragon 6 Gen 1, AnTuTu Kymofil 575.000 V10, memang bukan yang paling tinggi, tapi real world, smooth untuk harian. Kamera 108MP OIS plus 8MP ultrawide plus 2MP makro, selfie 18MP, hasilnya kuat untuk foto siang dan malam yang minim noise. Baterai 6600 mAh plus 66 Watt, jadi all day warrior tanpa power bank. 7. Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G ini paket pas yang sulit dibenci. Layar AMOLED 6,67 inci FHD plus 120Hz, puncak 2100 nits, Gorilla Glass 5, dan rating IP64. Dipakai nonton di kamar gelap atau di bawah lampu lapangan sama-sama nyaman. UI ringan bikin navigasi enteng, cocok buat pengguna aktif yang suka pindah aplikasi kayak main lari estafet. Chipsetnya Dimensity 7025 Ultimate memberi performa stabil untuk harian. Skor AnTuTu Kymofil 470.000 V10 memang paling kalem di list ini, tapi cukup buat sosmed, game ringan menengah, dan kerja produktif. Kamera 108MP OIS plus 8MP ultrawide plus 2MP makro, selfie 20MP, hasilnya kuat untuk foto siang dan malam yang minim noise. Baterai 5110 mAh terus 45 Watt fast charge, siap dipakai dari kuliah, kerja, sampai rebahan berkualitas. Utro. Kesimpulannya, kelas 3 jutaan 2025 semakin brutal. Layar-layar 120-144 Hz, chipset mid-range kencang, kamera OIS di mana-mana, dan baterai 5000-6000 mAh jadi standar. Pilih iQOO Z9 kalau mau performa tertinggi dan layar 144 Hz 1500K. Ambil Tecno Pova 7 atau Infinix Note 5G untuk 144 Hz, hemat anggaran tapi tetap buas. Realme P3 dan Poco X7 jadi opsi balance yang aman buat semua skenario. Honor X9C unggul di layar super terang dan baterai besar. Redmi Note 14 5G tetap jadi pilihan rasional dan stabil dan komplit.